Halo Pak Prabowo, Bapak hebat kali Pak. Hebat kali Bapak lewat kebijakan tentang ekspor SDA yang Bapak berlakukan. Langsung kerasa Pak sama kami, petani-petani sawit swadaya mandiri ini. Pak. Petani-petani Indonesia ini emang bodoh-bodoh Pak, nggak tahu apa-apa. Udah turun-turunin aja harganya seenaknya kalian, ya. Mau-maunya kalian aja, terserah lah pokoknya. Kalian yakin aja. Ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Cukup sudah kita dibego-begoin. Selama ini lu kira harga sawit anjlok itu murni pasar? Salah besar. Video ini bakal bongkar habis gimana skema jahat under invoicing bikin devisa negara kabur ke Singapura, sementara jalanan di Riau sama Kalimantan hancur lebur kayak kerupuk. PTDSI akhirnya turun tangan jadi algojo di pintu ekspor. Banyak yang protes, ya jelas, maling mana ada yang seneng kalau pintunya dikunci satu? Kita kupas tuntas, kenapa aturan satu pintu ini wajib kita dukung kalau nggak mau lihat petani terus-terusan makan ampas, sementara para mafia pesta pora di kapal pesiar. Tonton sampai habis, atau lu bakal tetap jadi penonton di tanah sendiri. Jangan lupa like kalau lu benci koruptor, dan share biar mafia sawit nggak tenang tidurnya. Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah. Dengar ya, setiap kali pemerintah bikin aturan baru, biasanya ada 2 jenis reaksi. Pertama, gerombolan yang langsung teriak zolim, seolah-olah besok kiamat. Kedua, mereka yang diam-diam lagi mikir, waduh, keran bocoran gua ketutup nih. Nah, aturan satu pintu ini bikin 2 kubu itu panik barengan. Lucu kan? Padahal tujuannya simple, beresin dapur yang selama ini isinya kecoak semua. Selama ini, ekspor sawit kita itu kayak pasar kaget di tengah malam, remang-remang, kacau, dan banyak tangan hantu yang main. Masuklah PTDSI sebagai kondektur baru. Banyak yang protes katanya mempersulit birokrasi. Hello, kalau lu jujur kenapa harus takut lewat satu pintu? Takut ketahuan kalau isi tas lu itu barang selundupan atau data bodong. PTDSI ini bukan lagi cari untung recehan, mereka itu dipasang buat jadi filter. Biar nggak semua sampah dan manipulasi bisa lolos ke pasar internasional atas nama Indonesia. Mari kita bicara jujur soal dosa besar yang namanya under invoicing. Ini penyakit kronis yang udah stadium 4. Caranya gimana? Gampang. Lo ekspor barang kualitas premium, tapi di laporan lo tulis kualitas KW3. Harganya lo kecilin sekecil nyali koruptor pas ketemu KPK. Tujuannya, biar pajak ke negara tipis banget, tapi duit aslinya masuk ke kantong pribadi di rekening luar negeri. Ini bukan cuma curang, ini namanya ngerampok hak rakyat pelan-pelan sambil senyum di depan kamera. Efek dominonya ke siapa? Ya ke petani kita yang di lapangan itu. Mereka yang berjemur di bawah matahari sampai kulit gosong, yang tangannya kapalan, kena duri sawit, malah dapet sisa-sisa remah doang. Para eksportir nakal ini selalu punya alasan buat nekan harga tandan buah segar TBS. Wah, harga dunia lagi turun, katanya. Padahal mereka sendiri yang manipulasi laporan harganya di bawah. Itu namanya jahatnya kuadrat. Dengan aturan satu pintu ini, harga beli TBS itu wajib ikut standar CEPO global. Nggak ada lagi tuh ceritanya pabrik atau tengkulak main harga sesuka jidat mereka. Tata niaga sawit ini harus adil dari hulu sampai hilir. Masa yang punya lahan dan yang kerja keras cuma dapat ampas. Sementara yang duduk manis di ruangan ber-AC sambil mainin angka di laptop dapat dagingnya? Nggak lucu lah. Kita butuh sistem yang nggak bisa disogok pakai senyum atau amplop coklat di bawah meja. Aturan ini ibarat satpam galak yang berdiri di depan gerbang. Lu mau keluar? Tunjukkan surat-surat lu, jujur soal harganya, baru boleh jalan. Kalau lu masih pengen main kucing-kucingan, ya siap-siap aja kejepit pintu. Ini saatnya industri sawit kita berhenti jadi sarang mafia dan mulai jadi ladang berkah buat semua, terutama buat petani yang selama ini cuma jadi penonton di tanah sendiri. Jadi, buat lo yang masih protes dan bilang aturan ini ribet, coba cek lagi hati nurani lo,
Atau minimal, cek lagi laporan pajak lu. Jangan-jangan emang lu yang nggak mau diajak bener. Karena jujur itu emang pahit. Tapi lebih pahit lagi kalau negara ini terus-terusan dikibulin sama pemain-pemain kelas teri yang sok jadi hiu. Satu pintu itu bukan buat menghambat, tapi buat memastikan enggak ada lagi maling yang keluar masuk lewat jendela. Kalian paham? Oke lah, kalau lu masih kuat mental, kita lanjut ke babak berikutnya. Kita preteli satu-satu gimana caranya pemain-pemain cantik ini bikin skenario film horor buat petani kita. Selama ini, banyak yang teriak kalau PTDSI itu cuma jadi beban biaya baru. Lucu ya, mereka yang biasanya buang-buang duit buat biaya koordinasi di bawah meja, yang kalau ditotal bisa buat beli pulau, sekarang mendadak jadi pelit dan peduli sama efisiensi saat sistemnya dibikin transparan. Masalahnya bukan di biaya, bos. Masalahnya adalah celah yang biasa mereka pakai buat dansa sekarang di tembok beton. Lo tahu nggak kenapa under invoicing itu dibilang kejahatan yang smart tapi menjijikkan? Gini logikanya, lo punya CPO kualitas wahid, harga di pasar Rotterdam atau bursa Malaysia lagi tinggi-tingginya. Tapi pas lapor ke negara, lo pakai harga setelan pabrik yang udah dimodifikasi. Selisih harganya masuk ke mana? Ya ke perusahaan cangkang di negara tax haven. Negaramu dapat apa? Cuma dapat ampas dan laporan statistik yang nggak sinkron. Ini alasan kenapa devisa hasil ekspor kita sering nggak pulang kampung. Mereka ekspor barangnya dari sini, tapi duitnya betah nongkrong di Singapura atau Cayman Islands. Nah, apa hubungannya sama nasib petani di pelosok Riau atau Kalimantan? Ini yang paling pedas. Di industri sawit kita, ada mentalitas penghisap darah yang sudah mendarah daging. PKS pabrik kelapa sawit itu sering banget pakai alasan aturan ekspor yang ribet atau pajak yang tinggi buat memangkas harga TBS petani. Aduh Pak Tani, ekspor lagi susah, pajak naik jadi harga beli buah Bapak terpaksa kami turunkan ya. Itu kalimat paling bullshit yang pernah ada. Padahal di balik layar, mereka lagi pesta pora karena harga ekspor yang mereka terima sebenarnya tinggi banget. Si petani yang nggak tahu apa-apa soal harga bursa cuma bisa manggut-manggut sambil gigit jari, pasrah nerima harga yang bahkan buat beli pupuk aja nggak nutup. Aturan satu pintu ini hadir buat memutus rantai setan itu dengan adanya PTDSI yang memverifikasi harga sesuai standar CPO yang benar. PKS nggak punya alasan lagi buat mainin harga di level bawah. Data harga ekspor itu harus transparan, biar petani punya posisi tawar. Jangan sampai lo yang punya pohon, lo yang ngerawat, tapi orang lain yang kenyang dari manipulasi angka. Logikanya begini, kalau hulu petani nggak sehat, hilir industri, itu cuma tinggal nunggu waktu buat kolaps. Tapi para spekulan ini kan nggak peduli. Prinsip mereka, keruk sebanyak mungkin sekarang, urusan nanti ya nanti. Mereka ini ibarat parasit yang ngebunuh inangnya sendiri. Aturan satu pintu ini fungsinya kayak obat cacing. Memang bikin perut mulas buat si parasit, tapi itu satu-satunya cara supaya tubuh industri sawit kita bisa sehat lagi. Dan jangan salah, para penentang aturan ini biasanya pakai tameng kebebasan pasar. Mereka bilang pemerintah terlalu ikut campur. Pikir nggak butuh kita badan ekspor satu pintu itu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Denger ya, pasar yang bebas tanpa aturan itu bukan ekonomi, itu hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang makan. Tanpa campur tangan negara buat standarisasi harga, petani kita itu cuma jadi pakan buat para raksasa. Kita ini produsen sawit terbesar di dunia, tapi kok buat nentuin harga aja? Sering disetir sama kepentingan segelintir orang yang hobi manipulasi faktur. Malu dong sama label Raja Sawit. Jadi, PTDSI di sini jangan cuma jadi tukang stempel. Mereka harus jadi anjing penjaga yang galak. Cium itu bau-bau manipulasi dari jarak jauh. Kalau ada laporan yang harganya nggak masuk akal dibanding harga pasar global, ya sikat. Berapa harga sawit sekarang, harganya segitu. Kalau dia turun, nggak boleh turun. Jangan dikasih lewat. Ini bukan soal birokrasi panjang, ini soal kedaulatan harga. Kita mau ekspor sawit, bukan ekspor harga diskon hasil tipu-tipu. Kalau tata niaganya nggak adil, ya mending nggak usah gaya-gayaan ngomongin pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi yang cuma dinikmati segelintir manipulator itu, namanya bukan prestasi tapi malpraktik kebijakan. Masih mau lanjut? Kita belum bahas soal gimana permainan di pelabuhan dan cara-cara kreatif mereka menyembunyikan volume barang. Siapkan mental lo, karena di babak ketiga ini kita bakal masuk ke area dermaga
Yang bau amisnya bukan cuma berasal dari air laut, tapi dari tumpukan dokumen yang disulap sedemikian rupa. Kita bakal bedah gimana sulap menyulap volume dan jenis barang itu terjadi tepat di depan mata kita, tapi selama ini semua orang seolah pakai kacamata kuda. Lu tahu apa yang lebih lucu dari under invoicing? Jawabannya adalah salah jenis dan salah volume. Ini taktik klasik yang sering dipakai para pemain licin di pelabuhan. Bayangkan, lo ngangkut CEPO, crude palm oil, kualitas super yang harganya selangit, tapi di manifest pengiriman ditulisnya sebagai minyak jelantah, atau produk turunan yang pajaknya jauh lebih rendah. Ini bukan cuma soal salah ketik, bos. Ini niat jahat yang direncanakan di ruang rapat sambil minum kopi mahal. Di pelabuhan, biasanya pengawasan itu kayak saringan santan, kadang rapet, tapi kalau ada pelicinnya, lubangnya bisa mendadak segede gajah. Volume barang yang dikirim 10.000 ton, tapi yang dilaporkan ke negara cuma 8.000 ton. 2.000 ton sisanya kemana? Ya melayang jadi duit gaib yang masuk ke kantong-kantong pribadi. Negara kehilangan devisa, rakyat kehilangan haknya, dan si pengusaha nakal ini nambah koleksi mobil mewahnya. Nah disinilah PT DSI harusnya jadi polisi, lalu lintas yang nggak bisa diajak damai pakai uang damai. Dengan aturan 1 pintu setiap liter minyak yang keluar itu harus divalidasi. Nggak ada lagi tuh ceritanya barang keluar duluan, urusan dokumen diatur belakangan sambil ngopi di kafe remang-remang dekat pelabuhan. Semua harus sinkron dari awal sampai akhir. Kalau volumenya nggak cocok sama kapasitas angkut atau laporan produksi, ya jangan harap itu kapal bisa angkat sauh. Dan ini yang bikin gue makin gemes, setiap kali ada pengetatan di pelabuhan mereka, selalu pakai tameng petani. Aduh, kalau pelabuhan diperketat, nanti pengiriman terhambat, nanti buah petani busuk karena nggak terserap. Dih, gaya banget bawa-bawa nasib petani. Padahal, selama ini pas mereka untung gede dari hasil manipulasi, pernah nggak mereka kepikiran buat bagi-bagi bonus ke petani, boro-boro? Yang ada malah petani makin diperas dengan alasan biaya logistik mahal. Gue tanya sama lo, adil nggak sih kalau seorang petani sawit yang tiap hari bertaruh nyawa di antara ular dan duri sawit harus nanggung kerugian hanya karena ada bos-bos di Jakarta atau Medan yang hobi mainin angka volume ekspor? Lewat aturan 1 pintu ini, pemerintah sebenarnya lagi berusaha bilang, cukup ya main-mainnya. Kita butuh data tunggal, data yang nggak bisa didebat karena transparan dan bisa diakses secara sistematis. Kenapa 1 pintu itu penting? Karena kalau pintunya banyak, malingnya punya banyak pilihan buat kabur. Kalau 1 pintu kita tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan apa yang dibawa. Logika sederhana ini yang anehnya susah banget diterima sama mereka yang sudah terlalu nyaman hidup di dalam kekacauan. Bagi mereka, kekacauan adalah peluang. Bagi kita, rakyat biasa, kekacauan adalah perampokan sistemik. Belum lagi soal standar kualitas. Seringkali barang yang dikirim itu mutunya nggak sesuai standar, tapi karena ada main sama pihak pemeriksa kualitas surveyor yang nakal, barang itu lolos-lolos saja. Dampaknya apa? Nama baik Indonesia di pasar internasional jadi taruhan. Kalau CEPO kita dicap buruk, karena ulah segelintir eksportir yang hobi nipu kualitas yang rugi siapa? Seluruh industri sawit nasional, termasuk jutaan petani yang nggak tahu apa-apa itu. Jadi, buat lo para kritikus dadakan yang bilang, aturan ini bikin ekspor lesu. Ekspor yang mana yang lesu? Ekspor yang jujur atau ekspor yang penuh manipulasi? Kalau ekspor jujur, sistem ini justru bakal mempercepat karena kepastian hukumnya jelas. Tapi kalau ekspor lo selama ini penuh bumbu-bumbu tipu daya, ya jelas lo bakal merasa lesu. Mungkin lebih tepatnya lemas, karena lumbung duit haram lo mulai goyah. Ini baru soal pelabuhan dan volume. Kita belum masuk ke bagian paling berdarah-darah, soal bagaimana uang hasil manipulasi ini kemudian dicuci dan nggak pernah benar-benar kembali untuk memajukan daerah penghasil sawit. Oke, kencangkan sabuk pengaman lo, karena di babak terakhir ini kita bakal bahas soal kemana larinya itu emas hijau yang selama ini kita bangga-banggakan. Ini adalah puncak dari segala kemuakan. Skema uang kabur alias capital flight yang bikin daerah penghasil sawit cuma dapat debu jalanan dan lubang di tanah, sementara duitnya foya-foya di luar negeri. Pernah nggak lo mikir, kenapa ada kabupaten yang isinya kebun sawit sejauh mata memandang, tapi jalannya hancur lebur kayak permukaan bulan?
kenapa daerah yang menyandang status penyumbang devisa terbesar sekolahnya masih ada yang mau roboh? Jawabannya simpel tapi pedas. Karena duit hasil perasan keringat petani dan tanah kita itu nggak pernah benar-benar mampir ke kas daerah. Mereka cuma numpang lewat doang di laporan statistik, tapi fisiknya lari ke bank-bank mentereng di Singapura atau negara antah berantah yang nggak nanya asal-usul duit. Dengan manipulasi harga alias under invoicing yang kita bahas tadi, perusahaan-perusahaan nakal ini berhasil menyembunyikan keuntungan asli mereka. Kalau untungnya dilaporkan kecil, otomatis pajak penghasilannya (PPH) jadi recehan. Bagi hasil ke daerah, ya jadi secuil ampas. Inilah penghinaan terbesar buat rakyat Indonesia. Tanah kita dikeruk, lingkungan kita rusak, tapi kemakmurannya diekspor bareng CEPO-nya ke rekening luar negeri. Aturan satu pintu lewat PTDSI ini sebenarnya adalah upaya buat masang jangkar, supaya duit itu nggak gampang kabur. Dengan verifikasi harga yang ketat negara, jadi tahu berapa keuntungan sebenarnya yang didapat dari setiap tetes minyak sawit kita. Kalau harganya benar, pajaknya benar. Kalau pajaknya benar, ada duit yang bisa dipakai buat benerin jalan yang hancur karena truk-truk sawit mereka sendiri. Adil, kan? Tapi ya itu, buat para penghisap darah, keadilan adalah ancaman bagi gaya hidup mewah mereka. Gue miris kalau dengar mereka teriak-teriak soal daya saing. Katanya, aturan ini bikin sawit Indonesia kalah saing sama Malaysia atau produsen lain. Denger ya, daya saing apa yang lo maksud? Daya saing dalam hal nipu negara atau daya saing dalam hal memiskinkan petani? Kalau kita cuma bisa bersaing dengan cara manipulasi pajak dan nekan harga TBS petani sampai ke dasar sumur, itu namanya bukan pengusaha, tapi tengkulak kelas internasional berbaju safari. Satu pintu ini juga soal harga diri bangsa. Kita ini bukan negara kacung yang bisa didikte sama segelintir eksportir yang hobi main mata sama oknum pejabat. Kita butuh sistem yang transparan supaya nggak ada lagi celah buat negosiasi di ruang gelap. Ketika semua data ekspor terpusat, terintegrasi, dan bisa diaudit kapan saja, maka siasat uang kabur ini bakal makin susah dilakukan. Duit hasil ekspor harus pulang ke Indonesia, biar bisa muter di ekonomi lokal, biar anak petani bisa sekolah tinggi, biar infrastruktur di pelosok nggak lagi kayak zaman penjajahan. Logikanya begini, kalau lo dagang jujur, 1 pintu atau 1000 pintu nggak akan jadi masalah. Lo cuma perlu lapor, bayar kewajiban, dan bawa pulang untung yang halal. Tapi kalau mental lo emang mental maling, dikasih pintu 1 lo bakal bilang ribet, dikasih pintu banyak lo bakal cari yang nggak ada penjaganya. Protes mereka itu sebenarnya adalah pengakuan dosa yang tidak langsung. Mereka takut kalau sistem ini berhasil, karena itu berarti tamatnya era pesta pora di atas penderitaan rakyat. Jadi, kesimpulannya, aturan 1 pintu ini bukan soal mempersulit bisnis. Ini soal revolusi tata niaga. Ini soal memastikan bahwa standar harga CEPO global itu benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke tangan petani yang memegang egrek di kebun. Kita harus kawal ini aturan. Jangan sampai PTDSI malah masuk angin atau sistem yang ngadat pas ada pesanan dari penguasa modal. Karena kalau aturan ini cuma jadi macan kertas, ya sudah, kita cuma tinggal nunggu waktu sampai industri sawit kita hancur dari dalam karena keserakahan yang nggak ada obatnya.